Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai pengembangan karir dan peningkatan prestasi kerja, di mana saya Iin Safitri berperan sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama, Sri Wahyuni sebagai pemateri kedua, Nur Fauzia sebagai pemateri ketiga. Jadi langsung saja saya akan membawakan materi pertama. Nah, jadi di sini cakupan pembahasannya bisa kalian lihat bahwasanya ada pengertian pengembangan karir, manfaat tahapan karir sumber daya manusia, mendesain program pengembangan karir, manfaat dari pengembangan karir, pengertian kegunaan penilaian kerja, penilaian prestasi, metode penelitian prestasi kerja, implikasi penilaian kerja. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengembangan karir. Oke, jadi di sini pengembangan karir adalah pendekatan formal yang diambil oleh organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan. Pengembangan karir ini pada umumnya berorientasi pada perkembangan perusahaan atau organisasi dalam menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. Oke, terus juga pengembangan ini adalah lebih dari sekedar memberitahu orang apa yang mereka bisa dan mereka tidak bisa. Jadi dalam memprakarsai keterampilan pelatihan dan program pengembangan dalam organisasi, kebutuhan untuk memastikan pegawai mengikuti perubahan teknologi dan sosialisasi sosial dalam rangka untuk mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan produktif adalah suatu hal yang penting. Memahami kondisi tersebut, kita itu mengharuskan organisasi harus melakukan yang namanya pembinaan karir pada pekerja, yang harusnya itu bisa dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Nah, dengan kata lain di sini pembinaan karir itu salah satu kegiatan dari manajemen sumber daya manusia, di mana ini harus dilaksanakan sebagai kegiatan formal yang dilakukan secara terintegritas dengan kegiatan sumber daya manusia lainnya. Karir dalam terminologi organisasi seringkali dikaitkan dengan kemajuan atau yang biasa disebut dengan advance. Dalam mendefinisikan karir sebagai the sequence of a person work-related activities and behaviors and associated attitude, value and aspiration over the span of on life. Ini dikatakan Guterres dalam Bernardin dan Russell pada tahun 1993, yang dimana itu berarti urutan-urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku terkait dengan kerja dan sikap nilai dan aspirasi terkait sepanjang hidup. Pengembangan karir juga di sini meliputi yang namanya ada perencanaan karir, manajemen karir, di mana pengembangan karir ini dalam sebuah organisasi itu membutuhkan suatu perencanaan atau pemeriksaan atas dua proses, yaitu di mana masing-masing individu merencanakan dan menerapkan tujuan-tujuan karir atau perencanaan karirnya. Dan di situ juga bagaimana organisasi merancang dan menerapkan pemrograman pengembangan karir atau manajemen karir. Selanjutnya ada tahapan karir, ya. Tahapan karir sumber daya manusia di sini ada 5. Yang pertama itu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan di sini berlangsung mulai dari lahir hingga umur 14 tahun dan merupakan periode di mana seseorang mengembangkan konsep diri sendiri dengan mengidentifikasi dan berinteraksi dengan orang lain seperti keluarga dan teman dan guru, maksud saya, ya. Terus yang kedua ada tahap pemeliharaan atau maintaining stage, di mana di sini tahap pemeliharaan di sini seseorang itu akan memasuki fase settle
dengan pekerjaannya, dan di mana itu fokusnya kini lebih pada usaha mengamankan atau secure posisinya dalam perusahaan. Jadi dia di situ berfokus pada keamanan keamanan posisi dalam perusahaannya ya. Nah, di mana fase ini itu seseorang itu biasa akan merasa comfort, stabil dan menekuni pekerjaannya dengan nyaman. Fase ini itu biasanya terjadi pada usia 42 sampai dengan 45 tahun. Kemudian ada tahap kemunduran atau declining and detachment stage. Tahap kemunduran di sini ialah fase yang terjadi pada periode usia sekitar 53 tahun ke atas. Nah, di mana seseorang di situ akan melakukan persiapan untuk pensiun. Biasanya kalau kita lihat-lihat seperti veteran, mereka sudah pensiun pada umurnya yang sudah lebih menua, seperti juga guru yang sudah mau pensiunnya karena sudah umurnya juga sudah mulai tua ya, maksud saya begitu. Nah, di mana seseorang itu biasanya di mana di situ akan terdapat motivasi yang kian menurun, karena meski kini itu kian banyak orang yang memasuki usia pensiun itu justru kembali bersemangat. Maksudnya di sini bersemangat itu untuk melakukan usaha baru. Istilahnya kalau bisa dibilang itu pensiun trainer. Jadi yang kalau misalnya sudah pensiun dari pekerjaannya itu mereka ingin mereka ingin melakukan hal-hal baru seperti itu. Oke, selanjutnya ada tahap pemantapan atau stabilization stage. Tahap pemantapan di sini itu berkisar antara usia 24 sampai dengan 44 tahun. 44 tahun dan merupakan pusat kehidupan kerja sebagian besar orang itu. Tahap ini itu terdiri dari 3 sub tahap. Yang pertama itu sub tahap uji coba, yang kedua ada sub tahap stabilisasi, dan sub tahap krisis mid karir. Kemudian ada tahap eksplorasi ya, ini tahap terakhir yaitu exploration stage, di mana tahap eksplorasi ini berlangsung sekitar umur 15 hingga 24 tahun. Bukan sekitar tapi sejak ya. Kemudian di mana seseorang itu akan mencari alternatif pekerjaan, di mana di sini orang berusaha untuk mencocokkan alternatif ini dan itu dari pendidikan yang didapat tentang minat mereka dan kemampuan serta pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ada mendesain pengembangan karir. Nah, di sini dalam mendesain pengembangan karir menurut Samsudin, desain program pengembangan karir itu dibedakan dalam 3 fase. Yang pertama itu fase perencanaan, fase pengarahan, fase pengembangan. Nah, fase perencanaan di sini itu menyelaraskan rancangan karir pekerja dengan rancangan karir organisasi, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas. Yang kedua ada fase pengarahan. Fase pengarahan di sini dimaksudkan untuk membantu para pekerja agar dapat mewujudkan perencanaan karirnya itu menjadi kenyataan. Nah, dalam hal ini tuh ada 2 pendekatan yang dipakai ya, yaitu pengarahan dan dengan menyelenggarakan konseling karir, dan pendekatan dengan menggunakan pelayanan informasi. Selanjutnya fase pengembangan. Fase pengembangan di sini pekerja harus berusaha mewujudkan kreativitas, inisiatif yang dapat mendukung untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Nah, di mana kegiatannya itu dapat dilakukan penyelenggaraan seperti penyelenggaraan sistem mentor, pendidikan dan pelatihan, rotasi jabatan, program beasiswa, atau ikatan dinas. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk membawakan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 19 203036. Saya sebagai pemateri kedua, langsung saja.
materi selanjutnya yaitu manfaat dari pengembangan karir. Secara umum, manfaat program pengembangan karir dibagi menjadi 3. Yang pertama, karyawan lebih memahami passion. Jadi yang dimaksud itu, memahami passion yang dimiliki tentu penting bagi seorang karyawan untuk melakukan pengembangan diri sesuai minatnya. Dengan memahami passion, seorang karyawan juga dapat bekerja lebih produktif, kreatif, dan inovatif karena mengerjakan sesuatu yang ia sukai. Selanjutnya, relasi semakin berkembang. Yang dimaksud relasi semakin berkembang, jika karyawan melakukan pengembangan karir, tentu akan bertemu dengan banyak pihak dari perusahaan-perusahaan lain, baik levelnya sama, lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Hal ini menjadi relasi bagi karyawan tersebut untuk saling belajar dan mengembangkan diri. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan. Yang dimaksud peningkatan kesejahteraan yaitu memberikan suatu program pengembangan adalah bentuk jaminan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan, meningkatkan kesejahteraan hidup atau membuat karyawan lebih loyal dalam bekerja. Selanjutnya, pengertian kegunaan penilaian kerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah penilaian terhadap hasil kerja individu atau karyawan yang dihasilkan dan dibandingkan dengan standar yang ada, baik kualitas maupun kuantitas yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, penilaian prestasi. Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Atau penilaian kerja, performance appraisal, berbeda dengan penilaian kerja atau job evaluation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan materi penilaian manfaat dari pengembangan karir, pengertian kegunaan penilaian kerja dan penilaian prestasi. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk membawakan materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hamiza, NIM 19.2300-040 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penilaian prestasi kerja. Nah, ada berbagai metode yang biasa digunakan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Metode-metode penilaian prestasi kerja dasarnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penilaian secara kebutuhan, tidak sistematis dan sering membahayakan. Dan yang kedua, metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik karyawan, sumbangan karyawan kepada organisasi. Dan kemudian, penilaian yang mendasar pada tujuan yang ditetapkan bersama dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran MBS atau yang biasa dikenal sebagai Management by Objectives. Next, implikasi penilaian kerja. Nah, proses penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atau prestasi kerja karyawan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang. Nah, wawancara evaluasi. Wawancara evaluasi adalah periode peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan kepada karyawan umpan balik tentang prestasi kerja di masa lalu dan potensi mereka. Penilaian bisa memberikan umpan balik ini melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, tell and sell approach, yaitu mereview prestasi kerja karyawan dan mencoba untuk meyakinkan karyawan untuk berprestasi lebih baik. Kemudian, tell and listen approach, memungkinkan karyawan untuk menjelaskan berbagai alasan, latar belakang dan perasaan defensif mengenai prestasi pekerjaan. Kemudian problem solving approach, mengidentifikasi masalah yang mengganggu prestasi kerja karyawan, kemudian melalui latihan konseling upaya dilakukan untuk memecahkan penyimpangan. Itulah yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.
materi yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.